Baik, berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana proses menghapus data. Ya, di dalam tampilan yang sudah berhasil kita kerjakan ada proses untuk menambah data, ya. Artinya di sini meregistrkan user baru, kemudian edit data, melakukan perubahan terhadap data user yang sudah tersimpan di dalam database, dan sekarang saya akan mencontohkan bagaimana proses menghapus data. Ya, di dalam proses edit itu ada proses untuk mempasifkan. Jadi data yang aktif, ya, data akun yang aktif itu bisa dipasifkan. Nanti efeknya apa kalau dipasifkan? Ya, bisa tidak dapat dilakukan untuk login. Akunnya ada, tidak dihapus, tetapi dia tidak bisa dilakukan untuk login. Tentunya script untuk proses login harus kita modifikasi. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, di sini kan kemarin kita sudah melakukan proses untuk login, ya. Ada di menu setting. Nah, di setting ini login itu kan hanya membaca seluruh kolom dari tabel user dengan syarat nama user dan passwordnya itu sesuai. Belum melibatkan aktif atau pasif. Jadi nanti kalau pengen lebih kuat lagi, maka di sini bisa ditambahkan STS user ini harus aktif. Harus user yang aktif. Jadi yang boleh login nantinya adalah hanya akun-akun yang mempunyai status aktif. Dan ini masih bisa nanti diubah. Siapa yang boleh ngubah? Itu adalah admin. Nah, sedangkan kalau tombol hapus ini ya pada saat diklik nanti muncul kayak model yang menyatakan apakah data ini ingin dihapus. Ya, kemudian jika benar-benar ditekan tombol yes atau hapus data, maka data ini akan dihilangkan atau dimusnahkan dari database. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita akan memunculkan modalnya dulu. Ya, kita buat di bawahnya modal edit, ya. Jadi modal hapus dan modal edit itu ikut dalam perulangan. Nah, letaknya di sini. Terus isinya apa? Isinya kita copy dari modal edit. Ya, kita punya modal edit, posisinya dari sini sampai sini. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, dan baru kita modifikasi. Yang pertama kita modifikasi adalah kita membuang, ya, komponen-komponen selain ID user. Kita buang dulu. Ini buang. Jadi yang kita sisakan adalah komponen ID user dan tombol-tombol yang kita sisakan. Kemudian setelah berhasil kita edit di sini, selanjutnya kita edit di ID modelnya. Ini kan masih modal edit. Ini kita ganti menjadi modal hapus. Ya, modal hapus. Kemudian di sini tulisannya adalah hapus data user. Berikutnya, tadi ID user kita sisakan, tetapi ini tidak kita tampilkan di layar. Ada, tetapi tidak kita tampilkan di layar. Berarti kita butuh sebuah komponen yang tidak tampil di layar. Itu tipenya disebut dengan hidden. Ya, hidden. Ini tipe seperti ini, hidden. Ya. Kemudian di atasnya ini kita berikan pertanyaan. Apakah data user dengan ID atau buka kurung gini, buka kurung tutup kurung ingin dihapus, ya, seperti ini, ya. Dan di tengahnya ini kita isi dengan datanya. Ini kita bacakan dari namanya boleh, dari ID-nya boleh. Ini bisa kita bacakan dari namanya, yaitu nama user. Ya, kita punya kan di sini nama user, atau kita bisa bacakan dari ID-nya. Saya bacakan dari nama user.
Ini ada pertanyaan, kemudian di bawahnya sebenarnya ada komponen input tapi tidak kelihatan, tipenya hidden. Dia membawa variabel ID user. Fungsinya apa? Nanti fungsinya untuk syarat where ya dalam perintah. Berikutnya kita modifikasi di tombol. Tombol ini kita tambahkan seperti ini. Nah, nilai ini kita kopikan dari edit tadi yang sudah kita berhasil. Lah, tinggal kita arahkan ID-nya kemana? Ke modal hapus ya, namanya. Sesuaikan dengan ini. Ini sesuaikan. Nah, sekarang kita uji coba, refresh, kemudian kita tekan delete. Nah, akan muncul seperti ini. Apakah data user master mat bla 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 ingin dihapus? Nah, tombolnya nanti kita modifikasi ya. Tombolnya kita modifikasi. Ini bukan simpan tetapi yes atau no. Nah, no-nya ini kita ambil dari sini. Ya. Kita tinggal gini kan aja, kopikan ini, copy, tambahkan di sini. Nah, ini tipenya button. Jadi close dari modalnya kita pindahkan ke sini. Jadi kalau menjawab no, ini kan yes no, itu tidak membersihkan form, tetapi dia sifatnya menutup. Kan dijawab yes berarti nyimpan, kalau dijawab no berarti nge-close. Seperti ini. Ya. Oke. Terus kalau dijawab yes, nanti dia akan mengirim ke sini. Berarti mengirim ke dirinya sendiri. Nah, script ini kita lanjutkan. Else if, ya kan di sini berarti iset atau kita copy aja gini. Nah, isetnya btn apa? Oh, btn yang terakhir namanya btn hapus. Berarti ini di sini ganti hapus. Hapus. Btn hapus. Nah, saat ada btn hapus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi jalankan perintah penghapusan. Nah, berarti di sini diganti btn hapus, yang dikirim hanya satu variabel yaitu ID user, kita tangkap. Kemudian nanti di sini kita buatkan hapus user. Hapus user. Set post btn hapus berarti untuk message-nya ini juga diganti ya btn hapus. Nah, kita samakan, sinkronkan. Dan message-nya hapus user sukses, hapus tergagal di sini. Yang dikirimkan sekali lagi hanya ID user. Ini yang belum kita miliki berarti ya. Ini letaknya di mana? Ini letaknya ada di setting. Ya, ada di setting. Misalnya saya buat di sini. Atau kita sudah punya. Nah, ini Pak, push user. Seperti ini. Nah, ini kita konsep dengan tanda tanya, misalkan boleh. Ya, dengan konsep ini, ya. Lalu di sini. Kemudian ini perintah SQL-nya. Kemudian bin-nya, sorry, yang harus kita copy bukan bin-nya ini menggantikan, dan baru kita eksekusi. Nah ya, jadi yang disisakan hanya satu, yaitu ID user. Hapus. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti dijawab yes, berarti variabel ini akan ada, kiriman ditangkap, dijalankanlah proses ini. Jika sukses, message box-nya akan muncul tulisan hapus user sukses. Ya. Nah, ini keterangannya dinetralkan aja. Ya. Kita uji coba, kita refresh dan kita hapus data ini. Delete. No, berarti nggak jadi dihapus. Kalau jawab yes, nah, hapus user sukses, kemudian mereload ini.
Nah, persoalannya adalah message box. Bagaimana ini message box-nya agar tidak muncul terus. Sebenarnya kalau saya klik di luar ini hilang dia, tapi pada saat saya refresh halamannya ini, itu akan selalu muncul lagi. Refresh muncul lagi. Nah, karena nilai-nilai ini, ya nilai-nilai iset post, BTN register, iset post, BTN edit, dan yang terakhir iset post, BTN hapus yang baru saja dilakukan itu ada, variabelnya ada gitu. Makanya dia selalu muncul ya. Selalu muncul.